Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan guru honoris se-Indonesia? Pada video kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait status kelulusan yang Bapak Ibu terima pada hasil seleksi P3K tahap 2. Nah, baru saja kita mendapatkan pengumuman resmi melalui link P3K Guru. Di sini kita sudah mendapatkan akses untuk mengecek hasil seleksi tahap 2. Bagi Bapak Ibu yang tadi malam belum sempat mengecek, silakan boleh dicek dengan cara mengklik ini, kemudian akan mendapatkan link akses pengecekan kelulusan dengan cara memasukkan NIK dan nomor peserta serta ditambahkan nilai ini. Nah, Bapak Ibu, selain dari laman P3K Guru, Bapak Ibu juga bisa melalui laman SSCASN. Namun sayang, di laman SSCASN belum diupdate ya Bapak Ibu, sehingga hasil yang disampaikan di dalam laman SSCASN belum dapat kita akses. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin membandingkan nilai Bapak Ibu dengan rekan-rekan yang lain yang mengambil pada formasi yang sama, Bapak Ibu juga belum dapat mengakses untuk download berkas ya. Di sini hasil seleksi kompeten masih link yang lama, yakni tahap 1. Di sini kalau kita buka masih belum bisa ditemukan ya. Sama saja dengan kita masuk di laman SSCASN ke layanan informasi, kemudian hasil seleksi P3K Guru. Ini juga masih menuju ke link tahap 1. Sehingga Bapak Ibu belum dapat melihat dan membandingkan nilai yang diperoleh. Nah, pada video kali ini kami akan memberikan informasi terkait 3 status yang Bapak Ibu terima saat seleksi ataupun hasil seleksi P3K tahap 2. Yaitu yang pertama, kita lihat di sini. Di sini kita lihat Bapak Ibu, hasil yang disampaikan di laman pencarian itu adalah dinyatakan lolos ya. Di sini dinyatakan lolos dan mengisi formasi. Ini status yang pertama. Nah, ini dinyatakan lolos dan mengisi formasi, pastinya sudah mencapai ambang batas ya. Ini untuk mapel geografi ya. Ini untuk mapel geografi passing grade yang ditetapkan oleh Kemenpan RB. Untuk P1-nya itu adalah 250, sedangkan untuk P2-nya adalah 200. Sedangkan ini beliau mencapai passing grade 225, meskipun memang tidak ada afirmasi ya. Di sini nilai murni sama 225. Kemudian afirmasi tidak ada, sehingga hasil teknis setelah afirmasi tetap 225, dan ini mencapai passing grade P3. Karena di sana tidak ada saingan atau tidak ada yang mendaftar barangkali, sehingga dia dinyatakan lolos dan mengisi formasi. Nah, ini adalah status kelolosan yang pertama. Kemudian yang kedua kita lihat. Nah, apabila Bapak Ibu mendapatkan hasil kelolosan seperti ini ya, ini tidak dapat mengisi formasi. Tidak dapat mengisi formasi ini artinya Bapak Ibu dinyatakan lolos passing grade tetapi tidak ada formasi. Nah, ini untuk guru prakarya, kita ketahui passing grade P1-nya adalah 260, kemudian passing grade P3-nya adalah 210. Sedangkan yang bersangkutan mendapatkan nilai teknis setelah ditambah afirmasi, karena ini 35+, dari angka murni 240, sehingga ini mencapai passing grade P1. Namun meskipun P1 ya Bapak Ibu, dan barangkali ini formasinya cuma 1 atau sedikit, kemudian ada nilai yang lebih tinggi dari 315 untuk kategori P1 juga, maka tentu yang lebih tinggi akan mengambil formasi yang disediakan. Nah, ini juga Bapak Ibu untuk status yang tidak ada formasi, namun memang di sini kita lihat angka sosiokulturalnya di sini 0 ya, 0 karena sudah digabung di nilai manajerial. Jadi ini kita mesti pahami ya Bapak Ibu. Nah, untuk seni budaya ini passing grade P1-nya 265, kemudian passing grade P3-nya 215. Yang bersangkutan dapat meraih predikat status P3 ya, P3 ini. Nah, ini status kedua ya, yakni tidak dapat mengisi formasi. Lalu untuk status ketiga, yakni status tidak lulus ya, tidak lulus Bapak Ibu. Nah, ini tentu saja kenapa demikian, karena ini tidak mencapai passing grade. Kita lihat sosiokulturalnya mencapai passing grade, kemudian wawancaranya mencapai passing grade. Untuk guru bahasa Indonesia ini mapelnya 310 P1, kemudian 260 P3. Sedangkan yang bersangkutan 155 ya, 155, dan juga tidak dapat afirmasi umur ya, mungkin di bawah 35, sehingga nilai teknis setelah afirmasinya juga 155, dan karena tidak mencapai passing grade, maka yang bersangkutan tidak lulus. Nah, di sini kami kembali akan memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu mengapa kita lolos ataupun tidak lolos. Kami akan kembali memberikan simulasi untuk mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu
yakni dengan contoh mapel bahasa Indonesia ya di jenjang SMA, di mana di sini ada jumlah formasi yang tersedia sebanyak 2 orang ya. Kemudian kita ketahui dulu passing grade untuk P1 bahasa Indonesia SMA itu adalah 310 dan P3-nya 260. Nah, Bapak Ibu, di sini kita punya 3 peserta. Yang pertama adalah Bapak Budi, kemudian Bapak Ahmad dan Ibu Rina. Nah, kita akan fokus pada mereka bertiga. Siapa di antara bertiga yang akan mendapatkan formasi? Dan tentu saja dalam perhitungan perangkingan ini kita masih mengacu pada Menpan RB nomor 1169, yakni kategori P1, P2, dan P3. Nah, untuk Bapak Budi ini umurnya 36 tahun. Berarti Bapak Budi ini adalah mendapatkan afirmasi 75 poin ya, karena dia adalah 35 plus. Nah, setelah nilai murninya mencapai 230 ya, nilai murninya 230. Setelah ditambah afirmasi menjadi 305. Kemudian untuk manajemen sosiokulturalnya kita anggap sama, di sini sama semua, yakni mencapai passing grade P1 ya untuk manajemen sosiokultural dan wawancara. Dan jumlah totalnya adalah 459. Bapak Ibu, kita langsung fokus saja. Kalau nilainya seperti ini, kita lihat 305, berarti Pak Budi ini adalah statusnya berapa? P3 ya, karena dia mendapatkan ambang batas di atas 260, di bawah 310, 305. Kemudian kita akan lihat untuk Bapak Ahmad. Bapak Ahmad ini umurnya 55, sehingga dia mendapatkan kategori 35 plus, sehingga dari 235 hasil murni ditambahkan dengan 75 poin sehingga mendapatkan nilai total 310. Ya, 310. Kemudian karena manajemen sosiokultural dan wawancaranya mencapai passing grade, dan ini kebetulan juga passing grade P1. Ini juga passing grade P1. Karena sebenarnya untuk usia 50 itu passing grade manajemen sosiokulturalnya adalah 110 ya. 110, kemudian wawancaranya cukup 20, tetapi beliau bisa mencapai passing grade P1 wawancara dan manajemen sosiokultural. Sehingga Bapak Ahmad ini meskipun umurnya 55 tahun, setelah diteliti dan ditelaah, beliau berhak mendapatkan P1. Ya, jadi tidak P2 ya, Bapak Ibu, ini informasi yang perlu kita perbaharui. Kemudian untuk Rina adalah 34 tahun karena dia memang di bawah 35 plus sehingga tidak mendapatkan afirmasi. Dari nilai murni yang dia dapatkan 265 sehingga nilai teknis setelah afirmasi juga 265, maka dapat juga kita kategorikan sebagai status P3. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui, meskipun ada umur di atas 50 tahun, maka tidak dikategorikan P2 ya Bapak Ibu. Ini informasi pembaharuannya bahwa dia akan dikategorikan P2 jika di salah satu kompetensinya ini ada yang tidak mencapai passing grade P1. Contohnya di teknisnya tidak mencapai passing grade P1, kemudian di manajer sosiokultural juga tidak mencapai passing grade P1, kemudian di wawancara juga tidak mencapai P1, maka baru statusnya P2 meskipun nilai teknisnya ini jauh di bawah P3. Meskipun jauh di bawah P3 ya, Bapak Ibu, tetap dia dikategorikan P2. Tetapi apabila nilai teknisnya mencapai P1 ketiga kompetensinya, maka beliau tetap berhak mendapatkan P1. Ini untuk pembaruan informasi kepada Bapak Ibu. Nah, tentu saja setelah kita dapatkan hasil status dan kita akan ranking, tentu ini adalah yang mendapatkan formasi pertama, dan yang mendapatkan formasi kedua adalah Bapak Budi. Jadi Bapak Ibu, untuk Ibu Rina tentu dinyatakan lolos passing grade, tetapi tidak mendapatkan formasi. Nah, persis seperti status yang ini tidak dapat mengisi formasi, artinya mencapai passing grade, namun tidak tersedia formasi. Baik Bapak Ibu, ini informasi singkat dari kami terkait 3 status kelulusan pada seleksi P3K tahap 2. Semoga memberikan pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.